1986. Sebelum Chen Xuanba bisa mengetahuinya, cahaya keemasan melintas di bidang penglihatannya, seperti yang dia lihat sebelumnya. Dia kaget dan ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Kecepatan cahaya keemasan berada di luar imajinasinya. Bahkan seseorang sekuat dia tidak punya ruang untuk mengelak. Dia bahkan merasa begitu cahaya keemasan muncul, dia pasti akan terkena. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menghindar, itu akan sia-sia. Chen Xuanba dipukul secara langsung. Pada saat berikutnya, tubuhnya tenggelam dan energinya disegel. Sama seperti Gusi, dia langsung jatuh ke tanah. Semua kultivator yang menyaksikannya tercengang. Konflik hari ini di Pulau Tiga Dunia mengalami peristiwa yang tak terduga. Itu terlalu berlebihan untuk dilihat oleh mata. Kekuatan-kekuatan tersembunyi Pulau Tiga Dunia juga mengejutkan. Sebelum hari ini, semua orang berpikir bahwa meskipun Pulau Tiga Dunia adalah pulau spiritual terkemuka, selama Sunshine Realm menyerang, pulau itu tidak akan dapat menghentikannya. Namun kenyataannya, pada titik pertempuran ini, 5 Sunshine Realm dari Laut Wanxiang telah menyerang bersama-sama, namun mereka hanya berhasil menghancurkan salah satu susunan pelindung Pulau Tiga Dunia. Mereka sama sekali tidak bisa melakukan apapun pada Pulau Tiga Dunia. Fondasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih tak terbayangkan lagi adalah bagaimana Pulau Tiga Dunia mampu menyembunyikan begitu banyak kekuatan di bawah pengawasan ketat pengawal Sunshine Realm. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan kelompok lain yang bertempur di dekat Pulau Tiga Dunia. Itu adalah pertarungan Mu Qing melawan Luan Xiao dan Miao Yan. Awalnya, Mu Qing hanya bisa membela diri melawan 2 Sunshine Realm baru, Luan Xiao dan Miao Yan. Tapi setelah menyadari apa yang terjadi pada Gusi dan Chen Xuanba, dia tidak punya pilihan selain menghemat sebagian kekuatannya untuk berjaga-jaga. Dia bahkan diam-diam memindahkan medan perang lebih jauh untuk menghindari diserang oleh Huachi. Karena itu, situasi Luan Xiao dan Miao Yan menjadi lebih baik. Adapun pertarungan Ma Bin, He Yun, Mo Wen dan Li, mereka telah bertarung puluhan ribu mil jauhnya. Mereka bertiga mengerahkan seluruh kemampuannya, namun mereka tidak menyadari perubahan di Pulau Tiga Dunia. Di Pulau Tiga Dunia, Lu Ye berjalan selangkah demi selangkah menuju Gusi, yang terbaring di tanah tapi masih dalam postur terbang yang aneh. Dia menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Kenapa? Kenapa kamu harus memaksaku? Dia tidak pernah memiliki banyak ambisi. Dia hanya menduduki Pulau Tiga Dunia karena dia ingin membangun pijakan di lautan fenomena segudang dan mendapatkan sumber daya kultivasi yang cukup untuk para kultivator Tiga Dunia. Dia hanya perlu menunggu beberapa tahun lagi, mengumpulkan sumber daya yang cukup, dan memoles sumber dharmanya hingga sempurna. Begitu dia mencapai sinar matahari, dia akan meninggalkan Laut Wanxiang. Dari saat dia menaklukkan Bai Yue hingga dia mengalahkan Zixuan, semua yang dia lakukan berada dalam aturan Laut Wanxiang. Dia tidak pernah punya niat untuk melanggar aturan. Bahkan jika Luan Xiao dan Yan Miao dipromosikan menjadi Sunshine Realm, mereka tetap patuh di wilayah Putri Duyung. Alasan mengapa Laut Wanxiang mampu mempertahankan kemakmurannya selama bertahun-tahun adalah karena aturan dan batasan tersebut. Melanggarnya secara gegabah tidak akan menguntungkan siapapun. Namun, meski dia mematuhi aturan, orang yang menetapkan aturan tidak mau mematuhinya. Ini sangat lucu. Jika orang yang menetapkan aturan tidak mau mematuhinya, maka orang lain hanya bisa menetapkan aturan. Urusan dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Lu Ye menghela nafas. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya berdarah. Melihat Sunshine Realm yang dulunya tinggi dan tidak bisa didekati, yang kini terbaring tak bergerak di depannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua ketidakadilan di dunia ini harus dilawan dengan keras. Lautan darah bergulung dan menyebar, menutupi sosok dirinya dan Gusi. Orang luar tidak bisa lagi melihat situasi di dalam. Lu Ye mengulurkan tangan untuk meraih kepala Gusi. Gusi sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Sejak dia di penjara, dia telah menunggu kesempatan ini. Dia dengan ganas mengaktifkan kekuatan roh ilahi dan menggunakan teknik rahasia roh ilahi. Lu Ye samar-samar melihat cahaya pedang yang sangat tajam menebas ke arahnya. Namun, yang aneh adalah cahaya pedang itu tidak bersifat fisik. Setelah dipotong ke tubuhnya, dia tidak merasakan sakit apapun. Ekspresinya sedikit bingung. Pada saat yang sama, di Laut Dewa, cahaya pedang merajalela. Namun, di bawah pancaran cahaya pelangi dari teratai ilahi, cahaya pedang yang merajalela dengan cepat kehilangan kekuatannya dan menghilang. Saat itulah Lu Ye sadar. Dia merasakan sakit di kepalanya. Teknik rahasia roh ilahi. Lu Ye mengerti. Tampaknya metode yang diwarisi Huachi dari koin kuno dapat menyegel kekuatan sihir dan tubuh fisik seorang kultivator. Namun, itu tidak bisa menyegel roh ilahi seorang kultivator. Itulah sebabnya Gusi bisa menggunakan teknik rahasia roh ilahi. Jika itu adalah Jade Moon biasa, roh surgawinya pasti akan terluka. Dia bahkan mungkin mati seketika. Untungnya, Lu Ye memiliki teratai ilahi untuk melindungi laut ilahi miliknya.
roh ilahinya sedikit rusak. Bagaimanapun, itu adalah serangan kekuatan penuh dari Sunshine Realm. Namun, hal itu bukanlah masalah besar. Dia hanya perlu istirahat dan dia akan pulih. Mata Gusi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti mengapa teknik rahasianya tidak berhasil. Detik berikutnya, telapak tangan Lu Ye mendarat di kepalanya. Akar pohon bakat dengan cepat menyebar dan meluas. Suara Lu Ye terdengar di telinganya. Mati. Mata Gusi tiba-tiba melebar, seolah-olah akan meledak dan menjadi merah dalam sekejap. Ini karena ketika Lu Ye menyerang, rasa sakit yang tak terlukiskan melanda seluruh tubuhnya. Dia dengan jelas merasakan darahnya, kekuatan sihirnya, dan bahkan jiwanya dilahap habis-habisan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Sebaliknya, wajah Lu Ye dipenuhi kegembiraan. Matanya tertutup rapat, dan tubuhnya gemetar. Dalam pengalaman sebelumnya di lapangan Asura, Lu Ye telah melahap banyak bayangan. Dia juga pernah merasakan bagaimana rasanya menggunakan pohon bakat untuk melahap makhluk hidup. Namun, baru sekarang dia menyadari bahwa melahap bayangan sama sekali berbeda dengan melahap makhluk hidup nyata. Kenikmatan fatal itu beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Terutama ketika Gusi adalah seorang Sunshine Realm. Dia hampir tenggelam ke dalamnya dalam sekejap, tidak mampu melepaskan diri. Untungnya, dia sudah siap untuk ini. Lidahnya digigit. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa darah di mulutnya membuat kesadaran Lu Ye sedikit sadar. Fisiknya yang kuat memungkinkan lidahnya yang terluka pulih dengan cepat. Sekali lagi, ia digigit. Siklus ini berulang terus-menerus. Ekspresi Lu Ye sangat ganas dan menakutkan. Darah mengalir dari mulutnya seperti roh jahat. Aura Gusi dengan cepat melemah. Dari Sunshine Realm ke Jade Moon, ke Constellation. Vitalitasnya meredup, dan auranya layu. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi kering dan layu. Matanya terbuka lebar, dan dia benar-benar kehilangan vitalitasnya. Lautan darah menderu. Mayat Gusi tersapu lautan darah dan berubah menjadi bubuk. Hanya beberapa cincin penyimpanan yang tertinggal. Tidak cukup, Lu Ye merasakan tubuhnya sendiri. Ki dan darahnya melonjak hebat, dan kekuatan sihirnya melonjak hingga ekstrim. Jiwanya yang rusak telah pulih, namun sumber sihirnya belum mencapai tingkat sempurna. Di lautan darah, pandangannya beralih ke arah lain. Disitulah Yuan Du dan Chen Xuanba berada. Karena aku telah memilih jalan ini, meskipun itu salah, aku akan melanjutkan. Dengan pemikiran ini, tubuhnya bergerak. Lautan darah bergolak dan segera menyelimuti lokasi Yuan Du dan Chen Xuanba. Dari dua Sunshine Realm, yang satu bertahan hidup karena efek pil besar, sementara yang lain terkena cahaya keemasan dari koin harta karun. Seperti Gusi, dia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba jatuh ke lautan darah, mereka berdua kaget. Mereka tidak menyadari kematian Gusi. Itu Lu Ye. Dia benar-benar keturunan darah. Yuan Du terbatuk ringan, wajahnya pucat, dan dia langsung mengerti siapa yang melakukan ini. Pada awalnya, dia memutuskan untuk menjebak Lu Ye dengan ras darah sehingga dia punya alasan untuk menyerang Pulau Tiga Dunia. Pada akhirnya, Blood Race, yang telah menyetujui sebelumnya, tiba-tiba berpindah pihak. Ini membuatnya sadar bahwa pembingkaiannya mungkin benar. Kalau tidak, dia tidak bisa menjelaskan mengapa Blood Race melakukan hal seperti itu. Pengkhianatan terhadap ras darah tidak diragukan lagi merupakan kedok bagi salah satu dari mereka. Jelek sekali. Sebuah suara datang. Ekspresi Yuan Du berubah. Dia berbalik dan melihat Lu Ye berdiri di sampingnya. Kamu, Yuan Du sangat marah. Dia hendak menyerang, tapi begitu dia mengedarkan kekuatan sihirnya, dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Dia tidak punya kekuatan sama sekali. Mengapa Anda menargetkan Pulau Tiga Dunia? Kami hanyalah sekelompok orang luar, sekelompok orang miskin yang berjuang untuk bertahan hidup di Laut Wanxiang. Lu Ye memandang Yuan Du. Seluruh Laut Wanxiang dipenuhi orang-orang sepertimu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Sunshine Realm tinggi dan perkasa? Yuan Du mendengus dingin. Orang yang tidak bermoral tidak layak mendapat posisi tinggi. Wah, setelah apa yang terjadi di Pulau Tiga Dunia hari ini, kamu tidak punya masa depan untuk dibicarakan. Lagi pula, kamu berani menyembunyikan Ma Bin. Jika masalah ini menyebar, bahkan Jiuyan pun tidak akan mentolerirmu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, dengan patuh rentangkan lehermu lalu serahkan harta karun yang menghubungkan wilayah Merfolk. Mungkin kamu masih bisa menyelamatkan murid-murid Pulau Tiga Dunia. Tidak bermoral. Mata Lu Ye berbinar. Dia tiba-tiba menamparkan Yuan Du. Tamparan itu membuat Yuan Du terbang ke udara. Separuh wajahnya bengkak, seperti yang diharapkan dari tubuh fisik Sunshine Realm. Jika itu adalah Jade Moon, kepalanya akan meledak karena tamparan ini. Namun Yuan Du hanya mengalami luka ringan. Mendarat dengan keras di tanah, Yuan Du menatap tak percaya pada Lu Ye, yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan dipermalukan seperti ini di depan Jade Moon. Aliran darah terbalik menyerang jantungnya.
Dia memuntahkan seteguk darah dan lukanya semakin parah. Kamu pikir kamu layak menyebutku tidak bermoral? Lu Ye melangkah maju, mencengkeram leher Yuan Du, dan mengangkatnya. Wajahnya tepat di depan wajah Yuan Du, dan dia menatapnya dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa? Yuan Du berjuang sekuat tenaga. Namun, ekspresi ngeri segera muncul di wajahnya saat dia menjerit kesakitan. Dia merasakan sesuatu yang ekstra di tubuhnya. Kemudian, esensi, energi, dan jiwanya dilahap. Fondasi Sunshine Realm dengan cepat terkuras habis. Namun, suara Lu Ye masih bergema di telinganya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Mengapa Anda menargetkan Pulau Tiga Dunia? Kami tidak memprovokasi Anda pada awalnya. Kami bahkan ingin mengunjungi gunung Anda. Oh benar, Tang Tua pergi ke istanamu dan ditolak olehmu. Ketika Tang Tua kembali, dia sangat marah. Apakah kamu senang menargetkan Pulau Tiga Dunia? Sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini, sulit untuk dibersihkan. Disebut apakah ini, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Berbicara, mengapa Anda melakukan ini? Apa? Tidak mau bicara, berbicara. Petik 2. Lu Ye melemparkan badan lemas di tangannya dan berkedip. Baru kemudian dia menyadari bahwa Yuan Du sudah mati. Itu masih belum cukup, Lu Ye membuang mayatnya. Kemudian, dia melihat ke samping dan melihat Chen Xuanba menatapnya dengan ngeri. Dia menyeringai dan berkata dengan lembut, "Jangan takut." 1987. Di luar Pulau Tiga Dunia, lebih dari 100 Jade Moon berkumpul di satu tempat dengan ekspresi bingung. Mereka dipanggil oleh Yuan Du. Sejumlah kecil dari mereka adalah Jade Moon dari alam Yuan pertama, namun sebagian besar dari mereka adalah penjaga Jade Moon dari berbagai pulau spiritual. Namun, karena mereka bersedia menerima panggilan Yuan Du, mereka kurang lebih ada hubungannya dengan dia. 100 Jade Moon dipimpin oleh Yuan Cheng. Yuan Du membawa mereka ke sini untuk meminjam kekuatan mereka guna menerobos susunan pelindung Pulau Tiga Dunia. Lagi pula, sebagai Sunshine Realm, dia tidak perlu melakukan sesuatu yang sepele seperti menghancurkan susunannya sendiri. Namun, ras darah telah mengkhianatinya dan Hei Yun telah menyerang. Yuan Du tidak punya pilihan selain bekerja sama dan segera menerobos barisan pelindung Pulau Tiga Dunia. Setelah itu, Sunshine Realm muncul satu persatu. 100 atau lebih Jade Moon sama sekali tidak berguna. Namun, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka tetap berada di luar Pulau Tiga Dunia dan mengawasi. Situasi saat ini sangat berbahaya. Ma Bin bertarung melawan Hei Yun dan Mo Wenli. Luan Xiao dan Yan Miao bertarung melawan Mu Qing. Yuan Du terluka parah dan kondisinya tidak diketahui. Chen Xuanba dan Gu Si juga menghilang ke lautan darah setelah terkena cahaya keemasan. Yuan Cheng memandangi lautan darah yang bergolak. Hatinya dipenuhi rasa takut. Dia bahkan memiliki keinginan untuk melarikan diri dari tempat ini. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa situasinya kali ini terlalu besar. Itu jauh melebihi ekspektasi Yuan Du. Namun, dia masih seorang penjaga Sunshine Realm. Jika dia melarikan diri sekarang, tidak akan ada tempat baginya di Laut Wanxiang di masa depan. Oleh karena itu, dia ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Teman-teman, ikuti aku. Bunuh Lu Ye dan selamatkan para penjaga." Begitu dia selesai berbicara, dialah orang pertama yang menyerbu ke dalam lautan darah. Sebagian besar dari 100 Jade Moon ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Sejumlah kecil dari mereka ragu-ragu. Namun, mengingat situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Lu Ye dari Pulau Tiga Alam memang terkenal. Sekarang, dia bahkan telah mengeluarkan teknik rahasia laut darah dalam skala sebesar itu. Namun, dia tetaplah Jade Moon. Dia hanya satu orang. Dengan lebih dari 100 dari mereka bekerja bersama, bagaimana mungkin mereka tidak mampu menjatuhkannya? Apalagi masih ada 3 Sunshine Realm di Laut Darah. Mereka tidak percaya kalau ketiga Sunshine Realm ini telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Bahkan jika mereka terjebak oleh cahaya keemasan misterius itu, tidak mudah bagi Jade Moon untuk membunuh Sunshine Realm. Mungkin Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia telah ditangkap oleh salah satu Sunshine. Mereka hanya perlu bertindak sekarang, dan di masa depan, mereka akan mendapatkan persahabatan dengan pelindung Sunshine. Lebih dari 100 sosok jatuh ke lautan darah satu demi satu, seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa percikan darah sedikit pun. Di Laut Darah, Lu Ye meraih tubuh Chen Xuanba, kultivator sinar matahari yang arogan sekarang seperti ikan kering. Esensi, ki, dan rohnya telah tersedot hingga kering, dan vitalitasnya telah hilang. Dia mengikuti jejak Gu Si dan Yuan Du. Memang tidak mudah bagi Jade Moon untuk membunuh Sunshine Realm. Selain segalanya, fisik Sunshine Realm sangat kuat. Lu Ye harus mengeluarkan banyak tenaga untuk mengalahkan Leonhard karena fisiknya terlalu kuat. Yuan Du dan yang lainnya telah berada di Sunshine Realm selama bertahun-tahun. Dari segi fisik, mereka jauh lebih kuat dari Leonhard. Bahkan jika mereka terjebak dan tidak mampu melawan,
Lu Ye harus menggunakan tarikan pedang atau teknik rahasia kincir angin besar untuk mendapat kesempatan membunuh mereka. Namun, kekuatan melahap pohon bakat itu tidak masuk akal. Fisik yang kuat tidak dapat menghentikan masuknya akar pohon bakat. Saat ini, mata Lu Ye tertutup. Setelah melahap 3 kultivator sinar matahari secara berurutan, samar-samar dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Setelah memeriksanya dengan cermat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di salah satu cabang pohon bakat, sekuntum bunga telah mekar tanpa disadari. Bunganya akan layu, dan buah kecil berwarna hitam sedang dalam proses tumbuh di pangkal bunga. Entah kenapa, saat Lu Ye melihat buah hitam itu, dia merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada alasan untuk itu, tapi dia bisa merasakan bahwa begitu buah hitam itu matang, sesuatu yang buruk akan menimpanya. Dia memikirkan penerus pohon Dao sebelumnya, Cao Nian. Dari kelihatannya, Cao Nian pasti juga sudah melewati tahap ini. Perubahan besar dalam temperamennya pasti terkait dengan buah hitam ini. Pohon Dao dapat membakar segala sesuatu di dunia, tetapi tidak dapat membakar 7 emosi dan 6 keinginan makhluk hidup. Emosi yang tidak dapat dibakar ini berkumpul di pohon bakat, berkembang, dan membuahkan hasil. Ketika sudah matang, itu akan mengubah temperamen seseorang sepenuhnya. Bahkan saat ini, buah hitam tersebut baru saja terbentuk dan masih jauh dari kata matang. Lu Ye bisa merasakan temperamennya telah berubah. Tampaknya dia lebih mudah marah dan melakukan kekerasan. Sebelumnya, saat dia berlatih di lapangan Asura, dia mencoba melahap banyak bayangan. Namun, pelatihan itu tidak banyak berpengaruh padanya. Lu Ye selalu menganggap rumor itu salah atau berlebihan. Baru hari ini dia menyadari bahwa melahap bayangan sama sekali berbeda dengan melahap makhluk hidup nyata. Hal ini membuatnya sedikit waspada. Dia mengeluarkan kesadarannya dan merasakan sumber spiritualnya. Itu belum sempurna, tapi tidak jauh. Fondasi dari 3 kultivator sinar matahari telah meningkatkan kualitas sumber spiritualnya secara signifikan. Kalau terus begini, jika dia bisa melahap 2 kultivator sinar matahari lagi. Ketika pemikiran ini muncul, sulit untuk ditekan. Pada saat ini, Lu Ye tiba-tiba merasakan sejumlah besar kekuatan hidup telah menyusup ke lautan darahnya. Lautan darah dibentuk oleh darah dan ki miliknya sendiri. Bahkan perubahan sekecil apapun di dalamnya tidak bisa lepas dari deteksinya. Jadi, setelah berpikir sejenak, Lu Ye tahu apa yang terjadi. Ini benar-benar. Lu Ye melemparkan mayat Chen Xuanba ke samping dan mengambil satu langkah ke depan. Sosoknya sudah menghilang. Ada jalan menuju surga, tapi Anda menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi Anda bersikeras untuk menerobos masuk. Leluhur, leluhur, kamu di mana? Di dalam lautan darah, Yuan Cheng terus-menerus berteriak, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Dia telah membawa 100 jade Moon ke sini, tapi sekarang dia tidak bisa melihat satu orang pun di sampingnya. Lautan darah yang kental di sekelilingnya membuatnya sulit untuk bergerak, dan bahkan aliran energi transendensinya jauh lebih sulit. Namun, itu tidak masalah. Dia percaya bahwa Yuan Du masih hidup, dan seharusnya berada di suatu tempat saat ini. Selama dia bisa bertemu dengan Yuan Du, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Selain itu, 2 kultivator sinar matahari, Gusi dan Chen Xuanba, juga berada di lautan darah ini. Lu Ye hanya punya 1 jade Moon. Tidak peduli apa, dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh 3 kultivator sinar matahari. Dia tidak tahu cahaya keemasan apa yang bisa menyegel sinar matahari itu, tapi para kultivator sinar matahari pasti bisa membebaskan diri dengan cepat. Pada saat itu, mereka akan dapat dengan mudah menerobos lautan darah dan membiarkan dunia ini melihat terang sekali lagi. Saat dia melihat sekeliling, dia tiba-tiba menginjak sesuatu. Dia buru-buru melihat ke bawah. Apa yang dilihatnya seketika berubah menjadi ekspresi kaget dan ngeri. Ini karena benda yang ada di tanah adalah mayat, dan itu adalah mayat yang sudah kering. Wajah mayat itu samar-samar mirip dengan wajah Chen Xuanba, dan bahkan pakaian di atasnya adalah milik Chen Xuanba. Tidak, mustahil. Yuan Cheng buru-buru mundur beberapa langkah, tidak mau mempercayai apa yang dilihatnya. Chen Xuanba adalah kultivator sinar matahari, jadi bagaimana dia bisa mati begitu diam-diam? Tiba-tiba, Yuan Cheng menabrak sesuatu. Dia menoleh dan melihat bahwa di lautan darah, sesosok muncul di belakangnya pada suatu saat. Sosok ini diam-diam menatapnya dengan sepasang mata merah. Tatapan itu, seperti serigala lapar yang baru saja melihat makanan lezat. Lu Ye, Yuan Cheng kaget. Dia segera mencoba mengedarkan energi transendensinya, tetapi sesosok tubuh muncul di depannya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, dan kesadarannya kabur. Dia baru saja menjadi jade Moon belum lama ini. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lu Ye? Detik berikutnya, rasa sakit yang tak terlukiskan melanda tubuhnya, menyebabkan Yuan Cheng menangis kesakitan. Setelah beberapa tarikan napas, suaranya menghilang. Lu Ye melemparkan mayat Yuan Cheng ke samping, dan sosoknya menghilang ke dalam lautan darah.
Dia bergumam dengan ketidakpuasan. Terlalu lemah. Dia akhirnya menemukan sebuah pola, semakin kuat kultivatornya, semakin besar manfaat yang akan dia terima setelah melahapnya. 3 Jademun yang telah memasuki lautan darah telah meningkatkan energi transendensinya secara signifikan. Namun, Jademun yang memasuki lautan darah jauh lebih lemah. Misalnya, Yuan Cheng, yang baru saja menjadi Jademun belum lama ini, peningkatan energi transendensi yang diterimanya praktis dapat diabaikan. Hal ini kemungkinan besar terkait dengan kualitas energi transendensi mereka. Semakin tinggi kualitas energi transendensi yang dikonsumsinya, semakin besar pula manfaat yang akan diterimanya. Efek melahap Jademun tidak sebaik Sansein Realm. Untungnya jumlahnya banyak. Lebih dari 100 Jademun tersebar di seluruh lautan darah. Mereka tidak dapat menemukan musuhnya, juga tidak dapat melihat rekannya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus mengedarkan kekuatan mereka dan membombardir lingkungan sekitar. Ini juga merupakan cara terbaik untuk mengatasi lautan darah. Pada akhirnya, lautan darah juga merupakan semacam teknik rahasia. Karena itu adalah teknik rahasia, tentu saja ada batasnya. Selama seseorang bisa menembus batas ini, mereka akan mampu menembusnya. Pada awalnya, lautan darah Luye memang bergolak di bawah serangan ganas Jademun. Dari luar, sepertinya bisa pecah kapan saja. Namun, setelah melewati tahap awal yang paling berbahaya, seiring berjalannya waktu, lautan darah menjadi semakin stabil, perlahan-lahan menjadi tenang. Diam-diam, vitalitas Jademun menghilang satu demi satu, dan para kultivator yang memasuki lautan darah bersama Yuan Cheng binasa satu demi satu. Sebagai gantinya, energi transendensi Luye terus-menerus mendekati kesempurnaan. Melahap terus-menerus menyebabkan dia tenggelam dalam pikirannya. Pada awalnya, dia masih ingat untuk sesekali memeriksa perubahan buah hitam di pohon bakat bawaan, terus-menerus mengawasi dirinya sendiri. Namun, ketika energi transendensinya menjadi semakin lengkap, dan kenikmatan melahap semakin dalam, dia benar-benar melupakan segalanya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, melahap segalanya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di lautan darah. Saat Luye hendak menuju sumber vitalitas terdekat dan terpadat, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia membeku di tempat. Saat ini, seolah-olah ada perubahan yang sangat ajaib telah terjadi di tubuhnya. Justru perubahan inilah yang mempengaruhi pikirannya dan mengganggu rencana nalurinya. Dia tiba-tiba terkejut, kondisinya barusan sangat aneh. Ketika dia memeriksa pohon bakat bawaannya lagi, dia menemukan bahwa bunga aslinya telah lama menghilang. Buah hitamnya telah tumbuh sebesar kepalan tangan, dan warna hitamnya semakin pekat. Bahkan, ia bersinar. Benda ini sudah tidak jauh lagi matang. Gelombang ketakutan yang berkepanjangan melanda dirinya. Untungnya, perubahan pada tubuhnya telah membuatnya sadar kembali. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, dia takut dia akan mengikuti jejak Cao Nian, tidak pernah kembali dari jalan yang tidak bisa kembali. Itu adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak bisa terima. Aku tidak bisa melahapnya lagi. Dia diam-diam mengambil keputusan. Baru sekarang dia punya waktu untuk menyelidiki perubahan yang terjadi pada tubuhnya. 1988. Sebenarnya, Luye tidak perlu memeriksanya. Dia sudah punya firasat. Meskipun dia tidak aktif melakukan apapun, kekuatan sihirnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber sihir lubang spiritualnya juga terasa panas. Dia telah menyempurnakan sumber sihirnya. Luye merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Itu tidak mudah. Ketika dia berada di tahap awal dan tengah dari alam Jademun, dia tidak memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Ketika dia menyadari bahwa dia harus memoles sumber sihirnya hingga sempurna untuk memadatkan bunga Qi, dia sudah berada di tahap akhir alam Jademun. Baru setelah itu dia berangkat ke domain Asura. Dia memperoleh banyak manfaat di domain Asura. Ketika dia kembali ke Laut Wanxiang, dia membeli beberapa, dan Jiu Yan memberinya beberapa. Dia menenangkan pikirannya dan merasakan kekuatan sihirnya mengalir semakin cepat. Luye samar-samar bisa merasakan sensasi terbakar di antara alisnya. Dengan pengalamannya memadatkan bunga tubuh, perubahan abnormal ini membuatnya bersemangat. Ini jelas merupakan tanda bahwa bunga Qi akan mengembun. Dia tidak bergerak atau bereaksi, hanya membiarkan kekuatan sihirnya mengalir. Waktu berlalu, ketika panas terik di antara kedua alisnya mencapai batasnya, sesuatu sepertinya tiba-tiba muncul. Pada saat berikutnya, kekuatan sihir yang beredar dengan cepat perlahan menjadi tenang. Luye buru-buru membuka matanya dan membalikkan tangannya. Dia mengeluarkan harta ajaib seperti cermin dari cincin penyimpanannya dan melihatnya. Benar saja, dia melihat tanda bulan sabit perlahan memudar di antara alisnya. Bunga Qi telah dipadatkan. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa dia telah mencapai puncak alam Jademun. Dia telah melewati 2 tahap seni 3 bunga. Kini, hanya bunga dewa yang tersisa. Tapi sebelum itu,
Kekuatan sihirnya melimpah, ki dan darahnya kental. Alam Jademun dan alam konstelasi sempurna. Hari ini adalah hari dia menerobos Sunshine Realm. Dalam keadaan normal, seorang kultivator secara alami akan memilih lingkungan yang cocok dan stabil untuk menerobos ke alam berikutnya. Paling tidak, mereka harus memastikan bahwa mereka tidak akan diganggu oleh orang lain selama proses tersebut dan menghindari faktor eksternal yang dapat menyebabkan kegagalan. Namun, Luye tidak punya pilihan. Untuk mencapai langkah ini, dia bahkan tidak ragu untuk melahap penjaga Sunshine Realm Laut Wan Xiang. Alam Jademun dibuat agar dia tidak menyesal. Sekarang bunga ki telah terkondensasi, dia secara alami harus menerobos ke alam berikutnya. Selain itu, dia tidak membutuhkan lingkungan yang cocok dan stabil. Dia bisa menerobos ke alam berikutnya kapan saja sejak lama. Belenggu hidup dan mati bagi kultivator biasa bisa dipatahkan kapan saja baginya. Inilah keuntungan memiliki fondasi yang kokoh, serta kemudahan mencapai puncak wilayah sebelumnya. Dia mengosongkan pikirannya dan tidak lagi menahan tubuhnya. Ketika ki dan darahnya melonjak dan kekuatan dharmanya melonjak, belenggunya telah hancur. Tubuh Luye tiba-tiba terasa ringan. Sebelumnya, dia telah melahap fondasi 3 kultivator Sunshine Realm dan 100 kultivator Jademun. Meskipun sumber kultivasinya telah dipoles hingga sempurna, yang terjadi selanjutnya adalah perasaan kenyang. Ini karena dia tidak hanya melahap sumber kultivasi para kultivator tersebut, tetapi juga esensi darah, energi transendensi, dan bahkan jiwa mereka, semuanya. Dengan akumulasi begitu banyak kultivator di tubuh Luye, wajar jika dia merasa kembung. Selama periode waktu ini, dia bahkan menyalurkan kelebihan kekuatannya ke lautan darahnya sendiri. Ini juga alasan mengapa lautan darahnya mampu menahan serangan hiruk-pikuk dari 100 Jademun. Namun pada saat ini, ketika lapisan belenggu itu dipatahkan, semua perasaan kenyang lenyap tanpa bekas. Kegembiraan yang bahkan lebih kuat daripada saat dia melahap makhluk hidup muncul di hatinya. Berbeda dengan sebelumnya, kegembiraan ini tidak akan membuatnya tenggelam dalam kebejatan. Sebaliknya, hal itu membuat pikirannya jernih. Luye merasa seolah-olah tubuhnya telah mengalami baptisan dan sublimasi yang tak terlukiskan dari dalam keluar. Kekuatan sihirnya seketika menjadi beberapa kali lebih kuat, dan terus meningkat. Bukan hanya kekuatan dharmanya, tapi ki dan darahnya juga. Daging dan darah Luye menggeliat, menjadi lebih padat dan kokoh. Tidak diragukan lagi ini adalah perubahan besar yang disebabkan oleh kemajuan suatu dunia besar. Alasan mengapa fisik Sunshine Realm begitu kuat, bahkan bagi para kultivator yang awalnya adalah kultivator Dharma, adalah karena baptisan ini selama kemajuan suatu alam. Ini adalah transformasi kekuatan Dharma seseorang dari dalam keluar setelah akumulasi bertahun-tahun. Laut ilahinya juga berkembang pesat. Air laut menjadi lebih padat dan dalam, dan kekuatan jiwanya meningkat pesat. Luye dapat merasakan bahwa perubahan ini akan terus berlanjut hingga berangsur-angsur stabil. Pada saat itu, alam Sunshine Realm miliknya akan stabil sepenuhnya. Dia mengepalkan tangannya dengan ringan. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia tidak tahu di level apa dia saat ini. Lagi pula, dia baru saja maju dan belum bertarung dengan Sunshine Realm. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa meskipun dia baru saja maju, dia jelas tidak sebanding dengan seorang kultivator biasa di tahap awal alam Sunshine Realm. Dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk dilawan. Dia ingin bertarung di mana tinju bertemu daging dan pedang bertemu darah. Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa menahan diri. Luye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tampaknya buah hitam di pohon bakat belum sepenuhnya matang, namun masih mempengaruhi temperamennya. Dia harus waspada. Tiba-tiba, gerakan aneh datang dari pinggangnya. Luye menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia menghunus pedangnya. "Kamu sudah bangun?" dia bertanya dengan lembut. Bilahnya berubah dari Chi suku prajurit ketika menelan Mountain Coiling Saber. Selama ini, Chi tertidur lelap. Ini juga merupakan ciri khas suku prajurit. Mereka adalah suku yang sangat kuno. Mereka tidak memiliki tubuh fisik dan hanya bisa berubah menjadi berbagai jenis senjata. Jika makhluk hidup mengenali mereka sebagai tuannya, suku prajurit akan tertidur lelap. Hanya ketika tuannya mati dalam pertempuran, suku prajurit akan bangkit kembali dan menunggu tuan berikutnya. Luye tidak mengaktifkan pedang Pansan tadi, tapi dia bereaksi. Hal ini membuat Luye berpikir bahwa Chi telah terbangun. Namun menurut persepsinya, bilah Pansan masih sama. Chi tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Jika itu masalahnya, lalu gerakan aneh apa tadi? Setelah merenung sejenak, Luye tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera menyalurkan energi transendensinya ke dalam pedang Pansan. Bilah Pansan sedikit bergetar. Luye mengangkat alisnya. Dia menyadari bahwa tebakannya benar. Bilah Pansan akan segera dibuka segelnya. Itu telah dibuka segelnya sekali sebelumnya. Saat itulah dia pertama kali memperoleh Chi setelah berpindah dari konstelasi ke Jademun.
Ketika dia pertama kali memperoleh Qi, itu hanyalah harta spiritual. Ketika dia maju ke Jademun, itu menjadi artefak yang transenden. Ini bukanlah suatu kemajuan, karena Fang Blade yang sebenarnya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Setelah ia mengenali Lu Ye sebagai tuannya, ia memasang lapisan segel pada dirinya sendiri berdasarkan kekuatan Lu Ye pada saat itu. Hanya ketika kekuatan Lu Ye meningkat barulah segelnya dibuka. Sekarang Lu Ye adalah Sunshine Realm, segel Qi akan terbuka lagi. Hal ini membuat Lu Ye diam-diam menantikannya. Qi sudah menjadi artefak transenden. Jika segelnya dibuka lagi, apakah itu akan menjadi artefak tertinggi? Akankah Qi menjadi artefak tertinggi? Lu Ye tidak tahu, tapi dia akan segera mengetahuinya. Dia menyalurkan energi transendensinya ke dalam bilah Pansan, menyebabkan beberapa perubahan padanya. Tapi ini tidak cukup. Lu Ye dengan cepat memahami alasannya. Sinar matahari adalah kultivasi jiwa. Hanya menyalurkan energi transendensinya saja tidak akan cukup. Dengan pemikiran ini, dia membungkus pedang Pansan dengan Divine Sense-nya. Bilah Pansan semakin bergetar. Hanya dalam beberapa saat, cahaya redup melintas di Pansan Blade. Aura yang sangat tajam terpancar dari pedangnya, menghilang dalam sekejap. Lu Ye melihat ke arah pedang Pansan yang telah dibuka segelnya sekali lagi dan sedikit mengernyit. Ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Bilah Pansan tampaknya bukan artefak tertinggi. Dibandingkan sebelumnya, bilahnya sepertinya tidak banyak berubah. Tetapi, dia menjentikkan jarinya ke bilah Pansan. Luka berdarah muncul di tangannya, dan darah mengalir keluar. Bilah Pansan tampaknya menjadi lebih tajam dan lebih kuat. Hal ini tidak diragukan lagi membuatnya lebih cocok untuk kultivator sinar matahari. Dia tidak perlu khawatir pedangnya akan rusak dalam pertempuran. Akan lebih mudah baginya untuk membunuh musuh-musuhnya. Jika bilah Pansan adalah artefak transenden tingkat tinggi sebelumnya, maka itu seharusnya menjadi artefak transenden tingkat atas sekarang. Lu Ye sedikit kecewa karena itu bukanlah artefak tertinggi, tapi dia masih bisa menerimanya. Dia menghela napas pelan. Bunga Qi telah terkondensasi, dan dia telah maju ke alam sinar matahari. Sekarang saatnya mengakhiri semuanya. Sambil berpikir, lautan darah di sekelilingnya menyusut. Sosok Lu Ye muncul dalam sekejap mata. 3 dari 5 penjaga sinar matahari di Laut Wanxiang telah meninggal. Hanya 2 yang tersisa. Termasuk Hei Yun dari Zisuan, ada 3 kultivator sinar matahari yang harus dihadapi. Sebelumnya, dia hanya memiliki Ma Bin, Luan Xiao, dan Yan Miao. Mereka berimbang. Sekarang dia ada di sini, dia seharusnya bisa mengubah situasi. Benar, masih ada Hua Qi. Dengan dia di Laut Wanxiang, sinar matahari sebanyak apapun tidak akan cukup untuk membunuh. Lu Ye hendak melihat ke arah Hua Qi, tapi dia tidak bisa menahan cemberut. Dia menoleh dan melihat ke arah distrik perdagangan Pulau Tiga Dunia. Tempat itu seharusnya damai. Bahkan ketika Yuan Du menyerang Pulau Tiga Dunia, dia tidak bermaksud mempengaruhi area itu. Terlalu banyak kekuatan yang terlibat di sana. Jika pertempuran itu benar-benar mempengaruhi area itu, dia akan menyinggung banyak orang. Namun saat ini, kawasan perdagangan dipenuhi dengan ratapan dan jeritan perang. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya bertempur di sana. Jalanan dipenuhi mayat dan daging cincang. Apa yang sedang terjadi? Lu Ye tidak mengerti. Sekalipun insiden di Pulau Tiga Dunia cukup besar, kawasan bisnis seharusnya tidak terpengaruh. Namun, kawasan bisnis sudah berada dalam kekacauan. Toko-toko yang tak terhitung jumlahnya telah hancur. Lu Ye bahkan melihat para kultivator menjarah barang dalam prosesnya. Dia menoleh dan melihat para kultivator di sekitar Pulau Tiga Dunia telah menghilang. Bahkan para kultivator sinar matahari yang bertarung pun telah tiada. Dia adalah satu-satunya yang berdiri di udara di area tempat para kultivator ditempatkan. Di mana Hua Qi? Hati Lu Ye menegang. Dia samar-samar menyadari bahwa selama setengah hari ketika dia berkonsentrasi pada kondensasi bunga Qi dan maju ke sinar matahari, sesuatu telah terjadi. Jika tidak, keadaan tidak akan semrawut seperti ini. Melihat ke ruang pil, Hua Qi, yang seharusnya berdiri di sana, tidak terlihat. Ekspresi Lu Ye berubah. Dia buru-buru mengeluarkan jimat suara untuk mengirim pesan ke Hua Qi. Pada saat ini, terdengar suara tidak jauh, dan aura familiar datang. Dia buru-buru menoleh dan melihat air Laut Wanxiang bergolak. Sosok familiar muncul di bidang penglihatannya. Siapa lagi selain Hua Qi? 1989. Hua Qi berdiri dengan tenang di laut di samping Pulau Tiga Dunia. Lu Ye melihat lebih dekat dan menyadari bahwa dia tidak berdiri di laut, melainkan di belakang hewan peliharaannya. Hewan peliharaannya, yang memiliki garis keturunan Pixiu, telah menyusut menjadi seukuran meja, cukup untuk tempat Hua Qi berdiri. Mata mereka bertemu dan Lu Ye buru-buru terbang ke arahnya. Saat dia hendak bertanya tentang situasi di sini, Lu Ye terkejut ketika dia bertemu dengan mata Hua Qi. Karena matanya memberinya perasaan yang sangat asing.
Tidak ada sedikit pun kegembiraan dari reuni yang telah lama ditunggu-tunggu, hanya kejutan dan ketidakpastian. Dia tampak seperti dia tidak mengenalinya sama sekali. Kamu, ada apa? Lu Ye bertanya dengan gugup. Ekspresi Huachi sedikit kosong saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah, aku sudah melupakan banyak hal. Siapa kamu? Kenapa aku merasa kamu sangat dekat dan penting, tapi aku tidak bisa mengingat siapa kamu? Petik 2. Ekspresi Lu Ye menegang dan wajahnya bergerak-gerak. Jangan bercanda. Huachi tidak memiliki kebiasaan buruk lainnya, tapi dia suka mengerjai. Lu Ye sangat terpengaruh dengan hal ini. Dulu, saat melihatnya menggendong seorang anak, ia malah salah mengira kalau dirinya punya anak, namun ternyata itu sebenarnya anak orang lain. Saat itu, Huachi bahkan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan cinta keibuannya. Huachi tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatapnya dengan tenang, matanya yang indah sedalam jurang. Hati Lu Ye sedang kacau. Dia mengulurkan tangan dan meraih salah satu tangannya. Mengedarkan kekuatan sihirnya, dia menyebarkan akal sehatnya dan memeriksanya dengan cermat. Sesaat kemudian, Lu Ye memandang wanita di depannya dengan ekspresi rumit. Apakah kamu benar-benar tidak mengingatku? Tidak ada yang salah dengan tubuh Huachi. Faktanya, itu sangat bagus. Kekuatan sihirnya sangat murni, dan fondasinya kokoh. Yang lebih luar biasa lagi adalah kultivasinya telah mencapai tahap akhir Jademun, hanya selangkah lagi dari tahap sinar matahari. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah Huachi sedang mempermainkannya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Huachi pasti mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui selama bertahun-tahun dia disegel. Kalau tidak, kekuatannya tidak akan meningkat sebanyak itu. Mungkin perubahan ini mempengaruhi ingatannya. Huachi menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak apa-apa, Lu Ye tersenyum dan memegang tangannya. Tenang saja. Selama dia baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Adapun ingatannya yang hilang, cepat atau lambat dia akan dapat memulihkannya. Apalagi sekarang bukan waktunya menyelidiki masalah ini. Saat berbicara dengan Huachi, Lu Ye samar-samar merasakan bahwa seluruh Laut Wanxiang berada dalam kekacauan. Di mana-mana sebenarnya cukup banyak kultivator yang saling bertarung. Pertama, ceritakan padaku apa yang terjadi tadi. Sesuatu pasti terjadi saat aku naik level ke Sunshine Realm. Istana tanpa bentuk, kata Huachi. Melalui penjelasannya, Lu Ye akhirnya mengerti dari mana datangnya kekacauan di Laut Fenomena Segudang. Sumbernya sebenarnya adalah Yaya. Yaya sebelumnya telah mematahkan 2 gelang gioknya, memulihkan kultivasi dan ingatannya yang tersegel. Setelah membantu Lu Ye dan yang lainnya melukai Yuandu, dia segera melarikan diri. Setelah dia pergi, sebuah portal tiba-tiba terbuka, dan klan tulang dan seorang kultivator ras iblis mengejarnya. Kedua Sunshine Realm mengejar ke arah pelarian Yaya, namun mereka membiarkan pintu terbuka. Lu Ye sebenarnya telah memperhatikan hal ini pada saat itu, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Ini karena portal yang dibuka melalui teknik rahasia dari jarak jauh tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Saat Lu Ye menyebarkan lautan darah, dengan sembarangan melahap sinar matahari dan Jademun di Laut Wanxiang, dan kemudian naik level ke Sunshine Realm, sejumlah besar kultivator tiba-tiba bergegas keluar dari portal. Anehnya, ada lebih dari 10 Sunshine Realm memimpin sejumlah besar Jademun dan konstelasi bintang, turun dari tempat yang tidak diketahui ke Laut Wanxiang. Peristiwa tak terduga ini mengejutkan kedua belah pihak. Ini karena para kultivator yang tiba-tiba muncul ini tidak pandang bulu, dan semua yang tidak berada di pihak mereka adalah musuh. Para Sunshine Realm yang bertarung sebelumnya semuanya terlibat. Dari jauh, aku mendengar seseorang meneriakkan sesuatu tentang istana tanpa bentuk, jadi kurasa para kultivator ini pasti berasal dari faksi ini. Istana tanpa bentuk. Lu Ye berpikir sejenak dan menyadari bahwa dia belum pernah mendengar tentang faksi ini, apalagi di mana lokasinya. Tapi ini pasti faksi asal Yaya. Dari kelihatannya, portal tersebut tidak langsung menghilang setelah kedua Sunshine Realm melewatinya, menyebabkan istana tanpa bentuk menyelidiki situasi di Laut Wanxiang. Mungkin mereka menggunakan suatu metode untuk memperkuat portal, dan kemudian menyerang secara besar-besaran. Bagi faksi manapun, Laut Wanxiang adalah hal yang sangat lezat. Biasanya, mereka tidak punya kesempatan untuk menyerang, tapi kekacauan hari ini memberi harapan pada istana tanpa bentuk, jadi mereka bertindak tegas. Belum lagi menduduki Laut Wanxiang sepenuhnya, mereka hanya perlu mengobrak-abrik pulau spiritual utama, dan istana tanpa bentuk akan mampu menghasilkan banyak uang. Setelah mengetahui alasannya, Lu Ye tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka sumber kekacauan ini adalah Yaya. Tapi saat Yaya membantunya, dia mungkin tidak banyak berpikir. Tindakan Formless Palace selanjutnya hanya mengikuti tren. Untuk dapat mengirimkan lebih dari 10 Sunshine Realm setelah mengirimkan 2 Sunshine Realm, istana tanpa bentuk ini memiliki fondasi yang kuat. Kamu telah tinggal di sini dan melindungiku. Lu Ye bertanya. Luan Xiao, Yan Miao,
dan yang lainnya tidak bisa tinggal. Mereka adalah Sunshine Realm, dan mereka adalah target yang terlalu jelas. Hanya Huachi yang tetap berada di dekatnya setelah kekacauan terjadi. Dia mengawasi situasi Lu Ye dan tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Sunshine Realm dari istana tanpa bentuk itu sibuk menyerang pulau-pulau spiritual utama dan menjarah sumber daya. Tentu saja, mereka tidak terlalu memperhatikan situasi Lu Ye. Laut Wanxiang berada dalam kekacauan total. Ini adalah sesuatu yang tidak terjadi selama bertahun-tahun. Menelusuri kembali kekacauan terakhir di Laut Wanxiang, mungkin terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Banyak pemikiran terlintas di benak Lu Ye. Dia samar-samar merasakan bahwa kekacauan ini tidak akan berlangsung lama. Ada lebih dari 5 Sunshine Realm dari galaksi Wanxiang, dan masih ada lainnya. Begitu mereka menerima berita itu, mereka pasti akan bergegas untuk memadamkan kekacauan tersebut. Mereka bukan satu-satunya. Jika kekuatan di belakang pulau spiritual lainnya mengetahui bahwa pulau spiritual mereka dirampok dan kultivator mereka dibunuh, mereka pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Mereka pasti akan mengirimkan bala bantuan. Dengan terhubungnya Wompat, selama berita dikirimkan tepat waktu, tidak akan memakan banyak waktu. Istana tanpa bentuk juga harusnya mengetahui situasi di Laut Wanxiang, jadi mentalitas mereka saat ini adalah mendapatkan sesuatu dan lari. Tapi bagaimana setelah mereka pergi? Sunshine Realm dari berbagai galaksi berkumpul di Laut Wanxiang. Kekacauan macam apa yang akan terjadi? Para Sunshine Realm dari galaksi-galaksi besar bersedia mematuhi aturan Laut Wanxiang dan tidak datang ke sini dengan mudah karena mereka percaya bahwa galaksi Wanxiang dapat melindungi kepentingan mereka sendiri dan keselamatan para kultivatornya. Faktanya, galaksi Wanxiang telah melakukan tugasnya dengan baik selama bertahun-tahun. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut campur. Kekacauan istana tanpa bentuk telah merusak reputasi galaksi Wanxiang. Mereka pasti akan kehilangan kepercayaan dari galaksi besar, memberikan alasan bagi Sunshine Realm untuk ikut campur di Laut Wanxiang. Mungkin mulai sekarang, Sunshine Realm dari galaksi lokal bukanlah satu-satunya Sunshine Realm di Laut Wanxiang. Sunshine Realm lain juga bisa datang dan mengambil alih. Meskipun ini hanya dugaan Lu Ye, hal itu sangat mungkin terjadi. Dia sangat senang telah maju ke Sunshine Realm saat ini. Kalau tidak, Pulau Tiga Dunia tidak akan banyak bicara pada tahap itu. Siapa yang tidak menginginkan pulau spiritual kelas atas? Dia mengeluarkan jimat suara untuk memeriksa dan menemukan bahwa dia masih bisa mengirim pesan ke Yan Miao dan Luan Xiao. Artinya kedua wanita tersebut masih hidup. Adapun Ma Bin, Lu Ye tidak khawatir sama sekali. Raja Iblis Hijau yang terkenal tidak akan mati begitu saja. Kekacauan di Laut Wanxiang tidak dapat dihindari, jadi apa yang harus mereka lakukan untuk mempersiapkan masa depan? Terlebih lagi, dia telah membunuh 3 Sunshine dari galaksi Wanxiang. Dia telah membentuk perseteruan mematikan dengan galaksi lokal, dan Ma Bin ada di sisinya. Dalam keadaan normal, tidak akan ada tempat bagi para kultivator 3 alam di Laut Wanxiang yang luas. Sebelumnya, Lu Ye terpaksa mundur dan menyerahkan Pulau 3 Dunia. Dia masih bersedia melakukannya. Namun, sekarang dia telah maju ke Sunshine Realm dan memiliki kartu truf seperti Huachi. Mau tak mau dia berpikir berbeda. Mengapa para kultivator 3 Dunia harus mundur dan menyerahkan Pulau 3 Dunia? Ini adalah fondasi yang dibangun dengan susah payah oleh semua orang. Memikirkan hal ini, rasa permusuhan tumbuh dalam hatinya. Pulau 3 Dunia terlalu kecil. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menguasai Laut Wanxiang? Dengan cara ini, para kultivator 3 Dunia dapat memperoleh apapun yang mereka inginkan di masa depan. Galaksi Siput Giok juga akan menjadi galaksi teratas yang terkenal di alam semesta cepat atau lambat. Ya, dengan fondasinya saat ini, dia sebenarnya memenuhi syarat untuk mengendalikan Laut Wanxiang. Begitu pemikiran ini muncul, dia tidak bisa menahannya lagi. Jika itu terjadi di masa lalu, Lu Ye mungkin akan lebih mempertimbangkannya. Namun, buah hitam di pohon bakat masih sangat mempengaruhi dirinya. Hal ini juga menyebabkan dia mudah terpengaruh oleh emosinya ketika mempertimbangkan sesuatu. Lu Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat Pulau 3 Dunia yang kacau balau. Dia memegang pinggang Huachi dan berkata, "Jaga hewan peliharaanmu dan jangan tinggalkan sisiku." Aroma familiar tertinggal di ujung hidung Lu Ye. Dia dengan rakus menarik napas. Huachi diam-diam mengerutkan kening. Dia benar-benar merasakan ada yang tidak beres dengan keadaan Lu Ye. Namun, dia masih memanggil hewan peliharaannya, membiarkan Lu Ye memeluknya. Detik berikutnya, 2 sosok menyapu langit di atas Pulau 3 Dunia. Lu Ye dengan dingin mengalihkan pandangannya. Dia bisa melihat sekilas bahwa beberapa kultivator di pulau itu berbeda. Aura para kultivator ini sangat arogan, dan tidak terkendali. Jika dia tidak salah, para kultivator dengan aura arogan ini pasti berasal dari istana tanpa bentuk. Pada saat ini, para kultivator istana tak berbentuk ini sedang menjarah toko-toko besar di bawah pimpinan 2 Jade Moon.
Mungkin beberapa orang pernah melawan sebelumnya, tapi mereka semua dibunuh tanpa kecuali. Oleh karena itu, dalam menghadapi penjarahan pihak luar ini, para kultivator toko-toko besar tidak berani melawan sama sekali. Bagaimanapun, mengingat situasi saat ini di Pulau Tiga Dunia, kedua Jademun sudah cukup untuk menekan segalanya. Istana tak berbentuk jelas telah menyelidiki situasi di sini, jadi mereka meninggalkan beberapa orang untuk menangani dampaknya. Lu Ye sangat marah. Dia langsung berteriak, "Hentikan penjarahan di rumahku." Begitu dia selesai berbicara, lampu merah darah bersinar di sekelilingnya. Panah darah keluar dari langit. Para kultivator istana tak berwujud menjarah di mana-mana, baik di tempat terbuka maupun di kegelapan. Beberapa dari mereka bahkan ada di dalam rumah. Saat ini, mereka semua mengalami pukulan telak. Panah darah menembus tubuh satu demi satu kultivator, menghilangkan vitalitas mereka. Bahkan dua Jademun yang tetap tinggal untuk menjaga toko pun tidak luput. Mereka bahkan tidak melihat siapa yang menyerang mereka sebelum mereka kehilangan nyawa dalam keadaan linglung. 1990. Dalam sekejap, kekacauan di Pulau Tiga Dunia berhasil dipadamkan. Banyak kultivator yang melarikan diri mendongak dan melihat wajah Lu Ye. Mereka semua meneteskan air mata. Para kultivator istana tanpa bentuk tidak bermoral. Mereka tidak hanya menjarah sumber daya, tetapi mereka juga tanpa ampun ketika membunuh orang. Beberapa kultivator istana tak berwujud bahkan melakukan banyak hal keji, menyebabkan banyak kultivator cantik menderita. Sekarang setelah para pelaku kejahatan ini dibunuh oleh Lu Ye, mereka secara alami bersyukur dan akhirnya merasakan rasa aman dalam kekacauan ini. Setelah berurusan dengan Pulau Tiga Dunia, Lu Ye berbalik dan pergi. Para kultivator istana tak berbentuk mendarat di dekat Pulau Tiga Dunia, jadi mereka sangat paham dengan situasi di sini, jadi kecil kemungkinannya mereka akan mengirim lebih banyak orang ke sana. Dengan kata lain, selama para pedagang di Pulau Tiga Dunia tidak berlarian, kemungkinan besar tidak akan ada bahaya. Lu Ye membawa Huachi dan terbang ke arah itu, mengikuti aura familiar yang datang dari jauh. Setelah maju ke Sansein, tidak hanya fondasinya yang meningkat, tetapi kecepatan terbangnya juga meningkat pesat. Dia merasakan aura Luan Xiao dan Yan Miao ke arah itu, jadi mereka pasti sedang bertarung dengan seseorang. Mengingat situasi saat ini, tentu saja dia harus mengumpulkan orang-orangnya sendiri terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, ceritakan padaku secara detail tentang cahaya keemasan yang kamu pancarkan tadi, kata Lu Ye. Dia perlu memahami kemampuan Huachi saat ini. Aura kuat bertiup di telinga Huachi, membuatnya sedikit mati rasa. Matanya kabur, tapi dengan cepat mendapatkan kembali kebangsawanan dinginnya. Cahaya keemasan itu bukanlah kemampuanku. Itu adalah kemampuan Little Melon, jelas Huachi. Melon kecil. Lu Ye menunduk dan menatap Pixiu di pelukannya, sudut matanya bergerak-gerak. Selama melon kecil melahap cukup air dari Laut Wan Xiang atau energi spiritual yang sesuai, ia dapat menembakkan cahaya keemasan itu. Ia bahkan dapat menyegel kultivator alam sinar matahari. Namun, tubuh melon kecil hanya dapat menyimpan energi yang cukup untuk menembakkan 2 sinar emas. Setelah habis, perlu diisi ulang. Ini mungkin terkait dengan kekuatan kami. Saat menjadi lebih kuat, seharusnya bisa menyimpan lebih banyak energi. 2 sinar cahaya keemasan. Lu Ye mengerti. Pantas saja Huachi tidak melakukan apapun setelah dia pertama kali memenjarakan Gusi dan kemudian Chen Xuanba. Ternyata saat itu energi yang tersimpan di tubuh Little Melon sudah habis. Hal ini sejalan dengan kekuatan yang ditampilkan oleh koin kuno, namun dibandingkan dengan koin kuno yang hanya bisa memancarkan 1 cahaya keemasan dan perlu diisi ulang, setelah melon kecil menelan dan mewarisi kemampuan ini, jelas lebih berguna daripada koin kuno itu sendiri. Namun, apakah itu 1 atau 2 sinar cahaya keemasan, itu bukanlah masalah besar. Jika ditempatkan di tempat lain, mungkin akan sangat merepotkan bagi Little Melon untuk mengisinya kembali, tapi ini adalah Laut Wan Xiang. Selama dibuang ke laut, akan terisi kembali dalam waktu singkat. Alasan mengapa Lu Ye memiliki ide untuk mengendalikan Laut Gajah Segudang sepenuhnya karena kepercayaan yang diberikan Huachi kepadanya. Di Laut Wan Xiang, Huachi yang telah menguasai melon kecil adalah eksistensi yang tak terkalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1. Tidak buruk, tidak buruk. Lu Ye menepuk kepala Little Melon. Gua, melon kecil tampak sedikit tidak senang saat ia memutar kedua matanya yang melotot. Saat mereka terbang, mereka melewati beberapa pulau spiritual yang kacau balau. Semuanya dijarah oleh para kultivator istana tanpa bentuk. Terlebih lagi, istana tak berbentuk sangat selektif dalam menargetkan target yang mereka jarah. Mereka bahkan tidak melihat pulau spiritual di bawah pulau spiritual kelas atas karena tidak ada keuntungan apapun. Sasaran yang mereka jarah adalah pulau spiritual kelas atas dan pulau spiritual kelas tinggi. Kepulauan spiritual kelas tinggi, khususnya, adalah target terpenting mereka. Tidak diketahui berapa banyak kultivator yang melarikan diri. Namun, dalam situasi kacau seperti ini, kemana para kultivator dapat melarikan diri?
Daripada melarikan diri secara sembarangan, lebih baik tetap tinggal di pulau itu dan mengumpulkan kekuatan seluruh pulau spiritual. Mungkin saat itu, mereka memiliki kemampuan untuk bertarung. Terlebih lagi, para kultivator yang bisa menduduki pulau spiritual kelas atas semuanya berasal dari latar belakang kaya. Mereka semua bangga dan pantang menyerah. Banyak dari mereka tidak akan mampu melepaskan markasnya dan melarikan diri. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator di pulau spiritual kelas atas tinggal di pulau spiritual mereka sendiri. Jika hal ini terjadi di pulau spiritual kelas atas, maka akan lebih parah lagi di pulau spiritual kelas tinggi. Lu Ye mengikuti jejak Luan Xiao dan melihat 5 sosok bertarung di langit dari jauh. Luan Xiao dan Yan Miao termasuk di antara mereka. Yang mengejutkan Lu Ye adalah Mu Qing juga ada di antara mereka. Lu Ye tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini. Selama pertempuran dengan Zixuan, dia dihentikan oleh Yuan Du ketika dia mengejar Leonhard yang melarikan diri ke pinggiran Pulau Wanxiang. Mu Qing juga muncul pada saat itu, tetapi dia tidak menegakkan keadilan baginya. Jika Jiu Yan tidak hadir pada saat itu, Yuan Du mungkin yang melakukannya sendiri. Sebelumnya, Luan Xiao dan Yan Miao bekerja sama untuk melawan Mu Qing. Kedua wanita itu bukanlah tandingannya bahkan ketika mereka bergabung. Jelas sekali bahwa kekuatan Mu Qing tidak biasa. Namun, yang mengejutkan Lu Ye adalah kedua belah pihak yang awalnya bertarung sengit kini menunjukkan tanda-tanda bergabung. Ketiga wanita tersebut saat ini sedang bertengkar dengan 2 orang asing, Sansein Realm. Yang lebih mengejutkan Lu Ye adalah salah satu dari 2 Sansein Realm sebenarnya berasal dari klan serangga. Adapun yang lainnya, jika Lu Ye tidak salah, dia pasti berasal dari klan bermata 3. Ini adalah klan yang tidak biasa, tetapi klan ini memiliki mata ketiga di antara alis mereka, sehingga mudah untuk mengenalinya. Klan bermata 3 menyebutnya mata surgawi. Mereka yang bisa mengembangkan seni rahasia dengan mata ini seringkali memiliki kemampuan misterius. Pada saat ini, klan serangga sedang bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Mengandalkan kulitnya yang kasar dan dagingnya yang tebal, dia mengganggu formasi ketiga wanita itu. Mata surgawi klan bermata 3 sudah terbuka, terus-menerus mengeluarkan cahaya misterius darinya, membuat ketiga wanita itu bingung. Ada juga Divine Sense yang kuat yang saling berbenturan, bahaya tak terlihat yang mengintai di balik bayang-bayang. Lagi pula, Luan Xiao dan Yan Miao baru saja maju ke Sansein Realm belum lama ini. Pertarungan sebelumnya dengan Mu Qing adalah pertarungan pertama mereka setelah maju ke Sansein Realm. Performa mereka yang kurang memuaskan, kini semakin tegang. Jika Mu Qing tidak membantu mereka dari waktu ke waktu, mereka akan berada dalam bahaya. Meski begitu, Luan Xiao dan Yan Miao masih terluka. Lu Ye tidak repot-repot menyembunyikan kehadirannya. Wajar saja jika kelima Sansein yang sedang bertarung satu sama lain langsung merasakan kehadirannya. Setelah menyadari itu adalah dia, Luan Xiao tidak bisa menahan kegembiraannya. Saudara muda Lu. Dia tidak menyangka Lu Ye telah maju ke Sansein Realm. Dari kelihatannya, Lu Ye membentangkan laut darah di Pulau Tiga Dunia untuk menyembunyikan kemajuannya ke Sansein Realm. Seperti yang diharapkan dari saudara muda Lu, kecepatan kemajuan kultivasinya sangat cepat. Jika dia tidak maju sedikit lebih awal, dia akan tertinggal dalam hal kultivasi. Gangguan ini segera dimanfaatkan oleh Sansein Realm dari klan bermata 3. Sebuah cahaya misterius keluar dari mata langitnya dan hendak mengenai Luan Xiao. Yan Miao tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu karena dia terjerat oleh Sansein Realm dari klan serangga. Pada saat genting, sebuah cermin muncul dari udara tipis dan menghalangi di depan Luan Xiao. Cahaya misterius menerpa cermin. Cerminnya tidak rusak, tetapi cahaya misterius dipantulkan kembali dan mengenai Sansein Realm klan serangga, menyebabkan dia terdiam. Yan Miao mengambil kesempatan itu untuk memperlambat kecepatannya. Meskipun dia tahu bahwa tindakan Mu Qing adalah untuk melindungi dirinya sendiri, karena ketiga wanita itu bukan tandingan Sansein Realm dari klan serangga, dan jika mereka kehilangan Luan Xiao, dia dan Yan Miao akan seperti ikan di talenan, tapi Luan Xiao tetap saja memandang Mu Qing dengan penuh rasa terima kasih. Hutang untuk menyelamatkan nyawanya adalah nyata. Jangan terganggu, Mu Qing berteriak. Meskipun dia terkejut karena Lu Ye telah maju ke Sansein Realm, kedua lawannya sangat kuat. Salah satunya adalah Sansein Realm yang baru maju, yang kultivasinya belum stabil. Jika dia secara paksa bergabung dalam pertempuran, dia tidak hanya tidak akan membantu, tetapi dia juga akan menjadi beban. Sambil berbicara, Mu Qing mengirim pesan kepada Lu Ye. Tuan Pulau Lu, tolong minggir dan ganggu mereka. Lu Ye mengabaikannya dan langsung menuju Sansein Realm dari klan bermata 3. Meskipun dia baru saja tiba di medan perang, dia melihat dengan jelas bahwa Sansein Realm dari klan bermata 3 lebih merepotkan daripada klan serangga. Selama dia ditangani, Sansein Realm dari klan serangga tidak akan menjadi masalah. Melihat Lu Ye tidak mendengarkan nasihatnya, Mu Qing marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, setengah hari yang lalu, mereka adalah musuh.
Kini, mereka terpaksa bekerja sama karena invasi istana tanpa bentuk. Lu Ye tidak mau bekerja sama dengannya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, berita itu telah tersiar, dan saudara-saudara senior lainnya sedang dalam perjalanan. Dia hanya perlu menunda sebentar. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba melihat cahaya keemasan berkedip di sisi Lu Ye. Jantung Mu Qing berdetak kencang, dan dia secara naluriah ingin menghindar. Dia telah melihat cahaya keemasan ini 2 kali sebelumnya. Baik Gusi maupun Chen Xuanba tidak bisa mengelak. Begitu dipukul, mereka langsung dipenjara. Dia belum pernah melihat cahaya keemasan yang tidak masuk akal seperti itu. Pada saat itu, dia mengamati bahwa cahaya keemasan berasal dari seorang wanita bangsawan Jademun. Namun, setelah invasi istana tanpa bentuk, dia tidak melihat sosok wanita itu lagi. Sampai sekarang, Sunshine Realm dari klan bermata 3 bereaksi dengan cepat. Dia menghindar ke samping hampir pada saat yang sama ketika cahaya keemasan ditembakkan. Namun, yang mengejutkannya adalah cahaya keemasan yang seharusnya dia hindari, masih mengenai tubuhnya. Ekspresi Sunshine Realm dari klan bermata 3 menegang. Pada saat ini, tubuh dan kekuatan sihirnya semuanya tersegel. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun sama sekali. Seluruh tubuhnya jatuh ke Laut Wanxiang seperti layang-layang yang talinya putus. Dia sangat ketakutan. Dia telah mendengar tentang erosi yang mengerikan di perairan Laut Wanxiang. Jika dia jatuh ke laut dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Satu-satunya hal yang bisa dia panggil adalah kekuatan jiwanya. Selamatkan aku. Kekuatan jiwanya melonjak dengan liar. Saat dia menyerang ke segala arah, dia mengirim pesan ke rekan klan serangganya. Reaksi Sunshine Realm dari klan serangga juga tidak lambat. Rekannya tertabrak dan jatuh ke laut. Dia tidak menunggu temannya meminta bantuan. Dia memaksa Mu Qing dan Yan Miao mundur dengan satu gerakan dan bergegas menuju temannya. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan lain menerpa dia secara langsung. Cahaya keemasan menutupi tubuhnya. Tubuh Sunshine Realm dari klan serangga juga menegang, dan dia jatuh ke laut. Hal terakhir yang dia lihat dari sudut matanya adalah seorang manusia kultivator bergegas ke arahnya dengan seorang wanita di pelukannya, menebaskan pedangnya. Cahaya pedang itu seterang air terjun. Darah menghujani. Mu Qing membeku di tempatnya. Dia menatap kosong pada pemandangan mengerikan di depannya. Untuk sesaat, dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia dengan jelas melihat tubuh Sunshine Realm dari klan bermata 3 hancur saat Lu Ye melewatinya. Lalu datanglah Sunshine Realm dari klan serangga. Karapas kuat bawaan klan serangga sulit dirusak bahkan oleh Sunshine Realm yang levelnya sama. Namun, di bawah pedang panjang Lu Ye, karapas itu rapuh seperti kertas.